kami dan kerentanan kami. Tapi Engkau juga tahu kerinduan kami. Maka kiranya Engkau hadir di antara kerinduan kami dan kelemahan-kelemahan kami ini. Supaya kami tidak dikuasai dengan kelemahan, tapi kami dituntun dengan kerinduan ini untuk dapat menikmati Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh megah jikalau kami ada di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Sungguh megah rasanya jikalau hadirat Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup kami hari ke hari. Maka kiranya apa yang kami lakukan di tiap-tiap ibadah termasuk hari ini akan memompa semangat kami untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Maka benarlah apa yang Daud ucapkan, satu hari di pelataran Tuhan tidak dapat digantikan dengan 1000 hari di tempat lain. Maka Tuhan, sukacita kami ini lengkapilah dengan firman-Mu, karena firman-Mu lah kekuatan dan kehidupan kami sesungguhnya. Urapi ya Tuhan setiap kami, supaya firman Tuhan mendapat tempat baik untuk bekerja. Urapi juga hamba-Mu yang akan berbicara dari firman-Mu. Berkati pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Biarlah kami melakukannya, karena kami membutuhkan Tuhan saja. Kami akan menikmati firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya mengawali dengan satu perenungan Bapak Ibu Saudara. Dari mana timbul nyanyian? Mengapa kita bisa menyanyi? Bukan karena ada liriknya ya. Bukan karena mungkin kita bisa bersenandung. Lalu kemudian keluarlah nada di dalam senandung kita. Mau disuarakan, mau berdehem, gitu, apalagi ya. Kan biasa kalau orang menyanyi dengan syahdu itu kan berdehem. Tahu berdehem? Bukan aham, bukan. Nah kayak gitu. Itu nyanyian, itu pujian. Dari mana timbulnya? Ya. Apakah itu memang sudah ada dari dulunya? Seolah itu menjadi kodrat manusia sejak manusia itu lahir. Manusia lahir, saudara, tidak membawa nyanyian. Manusia lahir itu membawa tangisan. Jadi memang nyanyian, pujian itu tidak dibawa sebagai kodrat manusia. Kalau nangis ya, saudara menangis itu karena kodrat manusia. Hidup manusia itu memang perlu ditangisi. Kenapa coba? Kalau nggak ditangisi nanti tidak ada kewaspadaan. Kalau nggak ditangisi nanti tidak ada perenungan. Jadi ditangisi itu bukan berarti supaya orang itu jatuh hati sama kita, kasihan, bukan. Supaya muncul perenungan. Kan ada orang yang juga bersuka cita bisa menangis. Ya kan? Jadi bukan hanya karena bersedih. Tapi itu perenungan namanya. Oh, sampai di titik ini saya sudah mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Entah pengalaman kemenangan, entah mungkin pengalaman jatuh, pengalaman gagal. Itu Tuhan izinkan kok. Sudah. Jadi menangis itu lebih baik di dalam Alkitab disebut daripada tertawa. Karena tertawa itu hanya sesaat, bisa menipu. Kalau tangisan itu rata-rata dia apa adanya. Tapi kalau ketawa, orang yang sedih juga bisa ketawa. Nah, saudara mau bedakan bagaimana?
Orang yang sedang gembira nangis, tapi orang yang sedang sedih ketawa. Ayo, gimana bedainnya? Ya. Ketawa itu saudara lihat di perempatan jalan yang nggak pakai baju atau bajunya compang-camping itu ketawa melulu. Menyedihkan hidupnya, tapi nggak pernah nangis dia. Ketawa melulu. Jadi sekarang perenungannya, hidup itu mau ditertawakan atau ditangisi? Jangan dong dua-duanya. Ya, kalau ditertawakan berarti ada yang nggak bagus di dalam hidup ini. Jadi manusia kodrat bawaannya bukan pujian, bukan menyanyi, tapi menangis, meratap. Nah pertanyaannya kalau begitu dari mana timbulnya nyanyian? Nah, itu yang akan kita bahas saudara ya hari ini. Hari ini saya nggak lanjut dulu bahas Yosua pasal 6. Nanti minggu depan. Ya, saya bilang sama Bugem, saya kekurangan waktu untuk belajar kitab Yosua pasal 6. Karena minggu ini padat sekali. Tadi pagi saya sudah keluar ibadah jam 5:30 pagi. Dari situ saya ke Karawaci jam 10. Pulang dari Karawaci cuman setengah jam doang bisa minum air putih nyampe lagi sini. Saudara. Saya bilang aduh kalau saya khotbah dari Yosua pasal 6 nanti jadi buru-buru. Kalau saya khotbah itu berseri harus betul-betul punya waktu saudara ya. Jadi Yosua pasal 6-nya kita geser minggu depan. Tapi hari ini saya tertarik dengan sebuah perenungan tentang mengapa pujian itu ada di dalam mulut dari umat Tuhan. Ya. Sejarahnya itu ya mau dibilang panjang juga iya. Sebab nyanyian itu muncul ketika orang Israel diajari oleh Tuhan mengingat atau merenungkan firman Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengingat, karena kita baru saja menyelesaikan Ulangan pasal 31, itu baru 2 bulan lalu. Ya, seingat saya itu baru 2 bulan lalu kita bahas di Ulangan pasal 31 itu. Allah memerintahkan kepada Musa supaya hukum Tuhan, hukum utama yang diberikan di Gunung Sinai itu, kan ada 10 itu. Itu Tuhan bilang kepada Musa harus dikembangkan, harus diperluas sejumlah dari berkembangnya perilaku dari umat Tuhan ini. Makin banyak pelanggaran, harus makin banyak aturan. Begitu rumusnya. Walau satu sisi nanti hal itu akan membuat manusia menjadi tertekan. Karena dikit-dikit banyak banget aturannya. Apa-apa mesti aturan. Belum lagi kalau saudara sakit. Saudara pergi ke dokter. Dokter bikin aturan. Gak boleh makan ini. Kalau makan ini mesti jam sekian. Udah gitu mesti 1 suap. Gitu. Setelah 1 suap pun kunyah 30 kali. Capek gak saudara? Tapi mau. Kenapa? Karena butuh sembuh. Diperintah dokter loh itu. Coba kalau gembala yang nyuruh. Gitu. Nanti berdoa aja gampang. Pasti Tuhan tolong. Kalau gembala yang nyuruh gak ada takutnya. Tapi kalau dokter yang nyuruh baru tuh. Antara mau anfal, masih mau hidup. Nah saudara baru dengar-dengaran. Gitu. Jadi suara gembala kalahnya sama dokter saudaranya. Sedih bener ya. Gitu. Jadi ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memperluas hukum-hukum Tuhan dari yang 10 itu. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, ya. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, kuduskan hari Sabat, hormati orang tua, ayah ibu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang orang lain. Dari yang 10 ini, Allah menyuruh Musa untuk diperluas, dikembangkan menjadi hukum kasuistik namanya.
Hukum kasuistik itu artinya bahwa hukum itu diberlakukan kepada manusia dengan melihat kasusnya. Kasus pembunuhan misalkan, oh ini pembunuhan disengaja atau tidak, diatur. Ini pembunuhannya membela diri atau memang membunuh untuk niat jahat, diatur. Karena perilaku manusia sudah makin meluas ini. Nah, ketika Musa mengembangkan 10 hukum itu menjadi hukum-hukum kasus yang jumlahnya sampai ratusan, Allah berkata kepada Musa, kamu harus tulis hukum-hukum ini dalam bentuk nyanyian. Maksudnya supaya orang Israel mudah mengingatnya. Makanya dulu ada metode belajar. Kalau mau mengingat sesuatu harus dengan lagu. Nah dulu di kuliah tuh pernah kita belajar bahasa Ibrani. Nah ini nih, bahasa Greka, disuruh nyanyi gak? Ya gitu, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, nah baru apal, oh urutannya apal. Itu metodenya orang Israel, saudara. Mau gampang hafal, urutannya harus dinyanyikan. Makanya kenapa orang Israel lebih cerdas, cepat sekali. Kalau kita disuruh ngapal, mikirnya sampai matahari terbenam belum muncul-muncul di otak ini. Tapi kalau ngitung duit lancar, kalau perlu selesai duluan sebelum matahari terbenam. Kan gitu. Orang Israel lancar betul. Kenapa? Karena mereka mengurutkan itu semua dengan lagu. Itu perintah dari Tuhan sendiri di Ulangan 31. Jadi ternyata munculnya pujian itu karena Allah sendiri yang menyuruh Musa untuk menuliskan hukum-hukum Tuhan itu, firman Tuhan itu di dalam bentuk mazmur-mazmur. Nah kategori mazmur dalam Alkitab banyak, saudara. Ada yang disebut dengan mismor, ada yang disebut dengan tehilim, ada yang disebut dengan hasyirim. Banyak. Nanti model-modelnya kita pelajari di waktu yang akan datang. Ya. Tapi dari pujian-pujian ini, setelah dibuat begitu rupa, itu adalah kata-kata kesaksian tentang campur tangan Allah, tentang perbuatan Allah dalam kehidupan anak Tuhan secara pribadi. Bisa juga mungkin secara kejemaatan. Nah jadi kalau sekali waktu saudara mau bersaksi dengan dinyanyikan, boleh-boleh aja. Tapi saudara harus ciptakan nyanyian sendiri. Jangan nanti, saya ingin bersaksi saudara-saudara dan saya akan wakilkan kesaksian ini dengan nyanyian. Tapi nyanyinya nyanyi populer. Itu mah bukan kesaksian, itu mamanya dia pengen nyanyi. Gitu aja. Gitu. Kalau saudara pengen kesaksian dari cerita hidupmu, maka harusnya bahasa lagunya itu bahasa yang baru dari cerita hidupnya. Gitu. Nah karena itulah saudara, orang-orang Israel ini sudah terbiasa untuk melakukan kesaksian-kesaksiannya supaya satu mereka mengingatnya sendiri, dan yang kedua ketika nanti mereka akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, turun-temurun anak-anak mereka kepada anak-anak mereka lagi, itu akan jauh lebih mudah untuk diteruskan, untuk dilakukan. Tapi syaratnya isi nyanyian itu haruslah firman yang sudah menjadi daging. Haruslah kesaksian hidup. Gitu. Nah sekarang saudara belajarnya gampang. Kan kita bukan orang Israel, tapi kita pengen belajar. Kalau saudara lagi sedih, nyanyi aja. Gitu. Nggak usah telepon temennya. Ntar temennya cerita kesanangan ngalor ngidul, saudara nggak dapat apa-apa. Nyanyi aja. Gitu. Nyanyi apa? Nyanyi lagu tadi juga. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Boleh. Pertama begitu dulu terapinya, belajarnya. Lama-lama saudara bisa terbiasa untuk menyanyikan semua cerita hidup saudara. Nah sekarang saya akan bawa kepada satu kesaksian dari seorang pemazmur tentang
pertolongan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, dan juga hubungan Tuhan dengan umatnya di dalam satu bentuk kategori yang sangat-sangat kuat. Itu di dalam Mazmur 103. Mari kita lihat saudara ya. Mazmur 103. Saya akan mulai dari ayat 13 dan ayat 14. Mazmur 103 dari ayat yang ke-13 sampai 14 tertulis begini. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saya terangkan dulu kalimat terakhir ini. Dia ingat kita ini debu. Kata ingat di sini bukan kata kerja yang punya termin, punya jarak, punya waktu. Berarti kalau dia ingat dia lupa, pernah lupa. Bukan. Allah gak pernah lupa saudara. Setuju ya? Allah itu gak pernah lupa. Karena ada ayat lain berkata Allah gak perlu dinasehati, Allah gak perlu diingatkan. Itu di Roma pasal yang ketiga ada ayatnya. Jadi Allah itu gak akan pernah lupa. Lalu kalau begitu arti kata dia ingat ini apa? Dalam terjemahan lain, kata ini artinya dia memaklumi. Dia sendiri menyadari dan memaklumi manusia ini debu. Karena perkataan inilah saudara, maka Allah itu selalu mengakomodasi istilahnya. Atau mengkondisikan manusia itu kalau di dalam titik terlemah, dia tunggu aja. Dia gak ngapa-ngapain dulu. Karena dia ingat, oh iya manusia ini kan lemah memang. Kalau sedang lemah, mungkin Allah akan bersabar dulu sejenak, kasih waktu. Untuk manusia ini nanti akan mikir sendiri, malu sendiri, lalu berubah. Jadi gak pernah dipaksa. Ayo mesti bisa, ayo mesti bisa. Itu konsep itu gak pernah ada di dalam Alkitab. Yeah. Nah itu sebabnya ayat ini digandeng dengan ayat yang ke-13 tadi. Bahwa sebagai Bapa, Allah itu sayang kepada anak-anaknya. Anak-anak perlu waktu enggak untuk tumbuh kembang? Perlu. Enggak mungkin kan saudara masih balita, tiba-tiba dia bisa naik sepeda. Enggak tuh. Perlu waktu dulu dia untuk merangkak. Perlu waktu dulu dia untuk berjalan. Perlu waktu dulu dia untuk bicara. Perlu waktu dulu nanti dia untuk berlari. Baru nanti bisa bersepeda. Baru bisa melakukan aktivitas yang jauh lebih kompleks. Jauh lebih sulit. Sampai dalam satu tahap kemandiriannya, anak ini sudah bisa dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Itu semua perlu waktu. Nah waktu anak ini belajar, jatuh bangunnya itu pernah gak orang tua paksakan? Ayo yang pernah jadi orang tua. Anak saudara umur 3 tahun lagi belajar jalan, tabokin, harus bisa, awas kalau gak bisa. Baru 3 tahun saudara. Kalau 10 tahun gak mau jalan, tabokin gak apa-apa. Gitu. Udah 10 tahun molor melulu, gak pernah bangun, gak pernah jalan, itu gak apa-apa ditabokin. 3 tahun. Ada masa di mana Allah harus meredam dulu amarahnya. Menahan amarahnya. Karena dia ingat, dia maklum, oh iya manusia ini kan debu. Lemah. Allah memaklumi kondisi manusia sampai dalam taraf tertentu. Bukan berarti dia setuju dengan kelemahan-kelemahan kita. Bukan berarti dia berkata oke lah gitu.
dia terima kelemahan kita. Bukan. Tapi dia harus memberi waktu supaya manusia yang lemah ini timbul nanti kesadaran dalam dirinya. Rasa malunya. Begitu lihat yang lain, oh kok dia bisa saya enggak. Kan malu lama-lama. Gitu. Kalau sampai akhirnya saudara sendiri membandingkan kenapa dia punya kemajuan-kemajuan rohani sementara usia iman sama, kok tapi saya masih gini-gini aja. Kan lama-lama saudara yang malu. Karena malu kita berusaha untuk jadi lebih baik. Bukankah itu tandanya Allah sudah memainkan peran dengan tepat karena memberi waktu di mana kita sendiri nanti yang akan membangkitkan antusias. Kalau Allah lebih dulu memaksakan kehendaknya, percayalah saudara, gak ada manusia yang dapat melakukan keinginannya di dalam standarnya Tuhan. Susah. Mau melayani harus kudus banget misalkan begitu. Kudusnya pakai standar Tuhan. Gak boleh ngomel dikit. Gak boleh lupa dikit, itu standarnya. Manusia kalau sampai ada salahnya begitu, lalu kemudian harus menerima hukuman, kan berarti Tuhan gak akan dapat siapa-siapa pun. Di dalam kesempurnaan Allah, saudara, gak ada manusia yang bisa berdiri satu level dengan kesempurnaan Allah. Allah terima manusia di dalam kelemahannya. Walau untuk itu mungkin dia harus meredam banyak kekesalannya. Nah begitulah hati Tuhan itu kepada umatnya. Sampai berulang kali seorang nabi besar yang namanya Yesaya ngomong kepada raja yang juga raja besar. Namanya Yosia. Yesaya bilang, raja, baginda, kenapa kau menyusahkan Tuhan? Gitu. Jadi Tuhan bisa dibikin susah. Tapi Tuhan itu gak melo-melo kayak kita atau baper-baper kayak kita, saudara. Tapi artinya bahwa Allah itu bisa saja dibuat susah, tapi dia redam. Dia bisa toleransi karena dia maklum kita ini manusia. Kita ini debu. Cuman sekarang kalau kondisi itu kita biarkan, oh ya gak apa-apa, baguslah, Tuhan maklum sama kita. Lalu saudara gak pengen berubah, kan yang bodoh kita berarti. Yang rugi kita berarti. Karena Allah memberikan juga batas waktu dari kesabarannya. Karena ada ayat Alkitab berkata, Allah itu punya batas waktu kesabaran. Ada satu waktu dia akan menegakkan keadilannya atau kekerasannya, kedisiplinannya. Tapi hanya Allah yang bisa mengulur-ngulur waktu itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudara perhatikan ini bahwa kata dia ingat kita ini debu itu menunjukkan bahwa Allah maklum. Tapi permakluman Allah itu telah menghadirkan sebuah kondisi yang disebut dengan perenungan. Saudara harus peka di situ. Apa yang kurang pada saya? Berapa lama saya ikut Tuhan? Apa yang saya dapat? Berapa lama saya mengabdi kepada Tuhan, mengiring Tuhan? Buah apa yang sudah saya punya? Saya ingin Bapak Ibu Saudara merenungkan hal ini. Karena kalau kita tidak merenungkannya, lalu tiba-tiba waktu kesabaran Allah habis, tetap kita dihukum, saudara. Tapi paling tidak hukuman itu masih bisa ditunda, tidak langsung. Contoh paling gampang, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Bukankah sebelumnya Tuhan sudah bilang kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini maka kamu akan mati. Mereka makan kan? Mati apa enggak? Enggak. Karena Allah maklum. Oh iya, Adam dan Hawa ini kan dari debu juga barusan saya bikin. Lemah dia. Ya sudah, matinya itu saya kasih waktu dulu.
Jadi enggak besok, tapi besok di dalam ukuran harinya Tuhan. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi Adam masih bisa berumur 930 tahun. Nah, enggak nyampe 1 harinya Tuhan, tetap mati. Tapi paling tidak matinya Adam dipanjangin. Untuk apa? Supaya Adam dalam kehidupannya yang 930 tahun belajar untuk merenungkan salahnya di mana, apa yang harus dirubah. Begitulah saudara cara Alkitab menerangkan tentang dia ingat bahwa kita ini debu. Oke, sekarang itu dari sisi Tuhan. Dia ingat kita ini debu. Dia maklumi kita ini debu. Sekarang kita maklumi gak diri kita? Atau kita permainkan permakluman Tuhan? Mentang-mentang Tuhan ngertiin kita, oh ya kita ini debu, lalu kita hidup selengean. Suka-suka kita. Gak boleh, saudara. Maka dibangkitkanlah kemudian satu tuntutan melalui hubungan yang disebut oleh Daud ini antara Allah dengan umatnya. Dalam hubungan apa? Bapak dan anak. Seperti bapak sayang anaknya. Penting gak itu buat kita? Penting betul. Kenapa? Karena tadi sambil Allah memberi waktu kita untuk belajar dan menjadi tertib, menjadi dewasa, sehingga kita gak perlu lagi bikin kesalahan yang kedua, yang ketiga. Maka kita juga saudara harus melakukan kehendak Allah. Harus mencari tahu apa yang Allah suka. Sambil nanti Allah yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Dia pelihara. Seperti bapak sayang kepada anaknya. Ini toh jadi lagu kan? Kan ada lagunya. Seperti bapak sayang anaknya. Demikianlah. Nah, engkau mengasihiku. Tapi lagu itu gak fair buat saya. Kenapa gak fair? Karena selalu orientasinya hanya Allah, 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 Allah. Kitanya gak ada porsi untuk dibicarakan. Kali ini saya bicarakan saudara. Di dalam Alkitab itu hubungan Allah dengan umatnya itu banyak sekali penggambarannya. Banyak sekali kategorinya. Dan setiap kategori, setiap penggambaran itu selalu punya karakteristik khusus. Pernah gak dengar bahwa dalam Alkitab Allah juga membangun hubungan dengan umatnya seperti tuan dan hamba? Ada kan? Tuan, Allah itu tuan kita, majikan kita, kita hamba. Lalu karakteristik yang dituntut dari situ apa? Hamba itu harus patuh, tidak boleh melawan, harus melakukannya di atas kata ya. Kalau enggak ya sudah, jangan bilang ya tapi enggak dibuat. Itu ada perumpamaannya loh di dalam Injil Matius. Ada hamba yang bilang ya Tuhan siap gitu, tapi dia enggak bikin apa-apa. Akhirnya dia kena hukuman. Jadi kalau hubungan dibangun dengan satu parameternya majikan dan hamba, yang disyaratkan adalah kepatuhan. Ada enggak hubungan lain? Ada. Yang paling populer adalah suami dan istri. Allah mempelai laki-laki, perempuan adalah gereja Tuhan adalah mempelai perempuannya. Apa yang disyaratkan di situ? Kan ada karakteristik khususnya selalu. Kesetiaannya, perhatiannya, pengorbanannya. Pengorbanan suami terhadap istri apa? Pengorbanan istri untuk suami apa? Itu yang disyaratkan untuk hubungan itu. Tapi saudara, uniknya Daud tidak memilih kategori-kategori hubungan yang lain. Kecuali hubungan antara bapak dengan anak. Kenapa coba? Karena cuman bapak dengan anak yang punya hubungan darah.
Kalau tadi tuan dengan hamba nggak ada hubungan darah. Suami dan istri ada hubungan darah nggak? Nggak ada juga. Tapi hubungan itu disatukan saudara dengan satu upacara sakral. Tapi tidak ada hubungan darah. Hubungan yang paling dekat lewat jalur genetik itu bapak dengan anak. Dan Daud lebih memilih ini. Itu ada alasannya. Tetapi apa yang nanti kita lihat di dalam ayat-ayat ini saudara, ternyata yang Daud terangkan tentang manfaat-manfaat dari hubungan bapak dengan anak ini melampaui hubungan darah. Bukan hanya manfaat karena hubungan darah, tapi bahkan melampaui hubungan darah. Nah, lewat Mazmur inilah kita akan belajar bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai anak yang dapat dipercaya oleh bapak kita. Selagi bapak kita sayang kepada anak-anaknya. Pernah gak bapak nggak sayang sama anak? Kalau sampai ada di tempat ini, saudara harus bertobat kalau bapak nggak sayang anak. Ya, gitu. Nggak ada bapak nggak sayang anak. Di dalam Alkitab malah dikasih sebuah perumpamaan yang bertolak belakang. Penjahat aja tahu masih memberikan pemberian yang baik buat anaknya. Tuh. Jadi kalau sampai ada bapak yang sudah lebih buruk dari Alkitab, berarti memang saudara sudah di pinggir neraka berarti. Nah gitu aja gampangnya. Yang lebih buruk aja sudah dicontohkan Alkitab. Bapak penjahat aja mikirin anak-anaknya dengan pemberian yang baik. Makanya saya bilang kalau ada bapak yang gak mikirin anaknya, bertobat. Untung gak ada di sini. Gitu. Kalau ada di sini kita pakai dengan sesi konseling. Gitu. Nah lanjut ya. Jadi karena hubungan ini ternyata hubungan yang paling kuat dan bahkan melampaui hubungan darah. Maksudnya antara Allah dengan umatnya ya. Kalau bapak dengan anak ya cuma hubungan darah. Tapi ini setelah dijadikan simbol untuk hubungan Allah dengan umatnya, ini melampaui hubungan darah. Maka sebenarnya apa yang Allah berikan yang melampaui hubungan darah. Saya bawa dulu saudara ke ayat yang ke-19. Loncat dulu Mazmur 103 ayat 19. Di sana disebut apa? Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Siapa yang bisa berikan sorga kepada anak-anaknya? Bapak mana bisa memberikan? Kalau kata sorga mungkin saudara tidak akan lagi dapat lawan katanya yang sepadan. Saya ganti begini. Adakah di dunia ini seorang bapak yang bisa memberikan kepada anaknya pemberian yang tidak bisa habis? Pemberian yang kekal. Ada? Gak ada. Mungkin ada di koran. Wah, seorang ayah mewarisi kemudian kekayaan sampai 7 turunan. Berarti turunan ke-8 habis. Iya dong. Gitu. Kalau memang gak habis jangan 7 turunan. 7 kali 7 kali 7 kuadrat ya gitu. Itu berarti lebih panjang gitu. Itu berarti artinya sebesar atau semahal apapun nilai barang yang sang bapak berikan kepada anak pasti ada masa habisnya. Tidak ada kan bapak yang bisa memberikan pemberian yang tidak pernah habis kecuali Allah. Makanya tadi saya katakan hubungan ini melampaui hubungan darah. Bapak sama anak memang darah. Tetapi kalau Allah sebagai bapak dan kita sebagai anak, ini melampaui darah.
Bukan hubungan yang dipaksakan seolah harus ada hubungan darah. Ya kita memang nggak ada hubungan darah apapun saudara dengan Tuhan. Dan bahkan tidak ada satu hubungan darah Yesus pada kita. Walaupun kita nyanyi selalu setetes darah Yesus yang suci, satu tetes pun saudara cari di dalam darah saudara, ada nggak DNA-nya Yesus? Nggak ada, lagu doang itu. Nggak ada ya. Kalau ada, saudara pasti akan segera kita keramatkan. Kenapa? Ini keturunan Yesus ini. Wah itu udah kayak film Da Vinci nanti, udah sesat gitu. Nggak mungkin. Jadi, kalaupun hubungan bapak dengan anak hubungan darah, tapi yang sedang diterangkan oleh Daud ini adalah hubungan yang melampaui darah. Kenapa? Karena cuma dia yang bisa memberi pemberian yang gak pernah habis. Apa itu? Sorga. Dia tegakkan sorga. Bahkan apalagi tadi ayatnya, dia juga sudah berkuasa atas segala sesuatu. Dia berikan kerajaannya. Oke, sekarang dari pihak Allah, no problem. Allah sudah bertindak sebagai Bapa yang betul-betul mengasihi anaknya. Dan apa yang saudara dapat enggak pernah habis. Itu sebabnya saudara, pakailah semua kebaikan Allah itu untuk menjalani hidup saudara. Sampai nanti saudara menikmati bagian yang paling besar dari warisan ayah kita, bapak kita, yaitu sorga. Nah, pertanyaan yang lebih serius ini. Sekarang, karena Allah sudah mengasihi kita begitu rupa seperti Bapa. Dan ternyata Bapak kita juga ngerti betul bahwa anak-anaknya ini banyak lemah. Gampang jatuh. Gampang terhilang. Karena dia ingat kita ini debu. Jadi saudara mesti bikin apa dong? Oh Tuhan terima kasih, Tuhan ingat. Ya. Tolong Tuhan kalau perlu, ingat seterusnya, saya ini debu ya Tuhan. Lalu saudara gak ngapa-ngapain. 1-2 hari Tuhan masih biarin. 1 tahun saudara bilang begitu, Tuhan tiup saudara lewat. Debu, habis. Kenapa Tuhan bilang, lu gak niat hidup berarti ini namanya. Dikit-dikit, Tuhan terima kasih, ingetin ya, saya ini debu lu Tuhan. Saya ini lemah Tuhan. Ya udah, kalau memang sudah lemah, maka kita taruh saja kemudian di atasnya batu nisan. Supaya yang mengingat bukan Tuhan lagi, yang mengingat adalah handai tolan. Karena ada nisan. Gak bisa kan saudara? Jadi ketika Allah sudah memberi pemberian yang tidak ada habisnya, yaitu sorga. Dan bahwa dia tahu juga bahwa kita lemah. Kitalah yang harus bergerak untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Sampai Tuhan lihat bahwa ada semangat untuk berubah. Semangat untuk dewasa. Semangat untuk mandiri. Coba kalau saudara sudah usia begini. Lalu kelakuannya masih sama seperti saudara umur 5 tahun. Saudara 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Lihat ada mobil, mbing gitu kan. Mbing gitu. Karena kan umur 5 tahun baru bisa bilang begitu. Lalu sekarang saudara umur 60 tahun. Ada lewat, mbing. Ya ampun, lagi sakit. Gitu. Malu kan saudara? Malu sama umur, masa yang 60 sama yang 5 tahun bahasanya sama? Hati-hati dengan bahasa saudara. Kedewasaan rohani ditentukan dari bahasa saudara. Kalau sudah ikut Tuhan sudah lama, tapi kemudian bahasanya bahasa kayak anak 5 tahun. Nggak mau, saya nggak mau ikut Tuhan, nggak mau saya pokoknya. Kalau saya lihat muka dia, saya nggak mau ke gereja. Itu namanya bahasa anak balita. Lalu kalau saudara nggak mau ke gereja karena lihat muka dia, lalu muka orang itu ada di mana-mana, saudara mau ngunci di kamar? Ayo, saya tanya. Mau ke mall ada dia, mau ke gereja ada dia.
Mau ke toilet, ada dia. Aduh susah bener ada dia, saudara. Sementara dia bebas hidupnya kemana-mana. Mau ngunci di kamar? Kan enggak dong. Malu kan kita. Jadi sekarang yang perlu kita tahu adalah, kan Allah sudah beres nih. Semua sudah oke. Dia sayang sama kita sebagai anak-anaknya. Dengan pemberian yang terbaik dia jamin. Sekarang pertanyaannya saya balik. Saudara sayang enggak sama Bapak saudara? Nah ini jangan asal ngomong nih. Sayang betul nggak? Tapi sayang begitu lagi. Bing umur 60 tahun. Aduh, Tuhan dapat apa itu? Begitu. Nyanyi, ya yang WL dia. Begitu. Tuhan dapat apa dari saudara? Itu makanya balita kan. Jadi kalau saudara sayang sama Tuhan, harus ada yang saudara robah dong. Kan begitu. Ya, saya balik pertanyaannya, kenapa? Dari sisi Tuhan udah oke nih, yang nggak oke dari sisi kita. Jadi sekarang pertanyaan lebih serius adalah, kita sayang nggak sama Tuhan? Dan di dalam keadaan yang lemah ini, yang Tuhan maklumi, kira-kira saudara bisa buat apa supaya saudara tetap tunjukkan saya sayang sama Bapak saya? Itu yang disebut dengan, dalam bahasa Tesalonika disebut dengan pekerjaan iman namanya. Dalam bahasa kitab Tesalonika, pekerjaan iman. Walaupun kita tahu sulit mungkin untuk melakukan kehendak Allah, karena saya penuh kelemahan, tapi tetap saudara tunjukkan usaha. Kan begitu. Maka pekerjaan iman ini nilainya lebih tinggi dari iman itu sendiri. Kalau iman tuh saya kasih nilai 1. Karena Alkitab bilang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Karena dasar kita kasih nilai 1. Pekerjaan tok di dalam Alkitab itu nilainya 0. Karena kalau saudara lihat di dalam buah roh, 1-9 itu udah ada urutannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kebenaran. Saudara akan lihat di situ, nggak ada kata pekerjaan di situ. Jadi berarti pekerjaan tuh nilainya lebih rendah dari 1. Iman tuh 1, pekerjaan itu 0. Tapi kalau pekerjaan iman, 1 dikasih 0 nilainya 10. Tambah 2 pekerjaan nilainya cepet. Cepet dong. 1 0-nya 2. Gitu. Tambah 3 pekerjaan nilainya ceceng. Kan 0-nya 3. Pekerjaan itu 0. Saudara mau tambahin pekerjaan itu, 0-nya mau saudara banyakin sampai ke depan sono, sampai ke jalan Mangga Besar. Tapi kalau nggak ada 1, ada nilainya nggak? Nggak ada. Tuh, penting nggak 1 itu? Penting. Pekerjaan iman itu akan memperkuat, mempertinggi nilai imannya. Makanya saya balik tanya, saudara sayang Tuhan? Bapak sayang kita sebagai anak. Anak sekarang sayang bapak enggak? Inilah pergumulan sesungguhnya, saudara. Nah, supaya saudara tahu bagaimana caranya membuktikan sayangnya kita sama Tuhan, ada 2 hal. Kita mundur ke ayat yang ke-6. Masih di Mazmur 103. Saya enggak akan bahas semua ayat per ayat, saudara ya. Bisa sampai tengah malam kita ini. Gitu. Tapi saya cukup mundur dari ayat 6 untuk melihat datangnya ayat 13 dan ayat 14. Dari ayat 6 ya. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Manusia itu rentan enggak dengan pemerasan? Iya, rentan. Mati anak-anak kita seringkali merasa seperti diperas. Waktunya pulang sekolah harus belajar.
Sedikit megang mainan, kita dimarahin. Belajar dulu, bikin PR dulu, stres jadi anak. Anak mungkin gak mikir, bapak juga stres. Kerja diperas sama bosnya. Bekerja mati-matian, tapi tetap hasilnya lebih banyak pemberi kerja yang menikmati. Upah kita paling cuman berapa? Manusia rentan diperas. Dalam hal lain mungkin kadang-kadang saudara, kita diperas bahkan oleh keinginan kita sendiri. Kita diperas oleh kedagingan kita sendiri. Mengikut kehendak Tuhan bisa kita nomor duakan. Tapi sepertinya kita gak bisa melepaskan diri dari keinginan untuk apa? Untuk santai. Keinginan untuk ngerumpi. Memang dilarang ngerumpi? Enggak. Cuman kalau waktunya merampas waktu-waktu saudara, waktu produktif, itu yang salah. Gitu. Sampai ada seorang anak Tuhan tegur. Kenapa? Karena udah jam ibadah masih main bulu tangkis. Padahal tahu ada tugas. Ini pendeta loh saudara, bayangin tuh. Kelas pendeta lagi. Pakai cara, itu nanti bisa mundur. Biasa juga telat. Tuhan tegur itu. Tahu-tahu motornya hilang. Kenapa? Karena memang dia selalu merasa bahwa dengan kendaraannya itu dia bisa nyampe cepat. Sekarang Tuhan izinkan motornya hilang. Begitu main bulu tangkis mau ke gereja bingung dia. Ada loh cerita begitu. Tapi kan kita gak pengen ya saudara. Itu terjadi dan harus terjadi. Kenapa? Karena kita tidak dapat membagi waktu, memberi waktu. Kita merasa diperas. Padahal kita yang bikin hidup kita diperas. Dosa memeras kita, iya. Tapi kalau saudara baca ayat sebelumnya, Allah sudah melepaskan kita dari lubang kubur. Saudara baca ayat 4. Hanya kita sudah gak bahas lagi. Kondisi kita Allah sudah buat bisa melakukan sesuatu. Kalau gak bisa, berarti yang jadi masalah hati saudara. Paham ya? Yang jadi masalah itu semangat saudara, komitmen saudara. Ya. Selalu yang jadi masalah adalah itu. Maka sekarang kita belajar, kalau ada orang yang diperas pun, seandainya saudara diperas oleh kelaliman, ini kalau diperas dengan betul ya, diperas dengan prosedur yang benar. Asal jangan kedaginganmu yang memeras saudara sendiri. Kalau saudara diperas dengan kelaliman, ayat ini berkata apa? Tuhan menjalankan keadilan dan hukum. Tuhan terapkan apa yang disebut dengan keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum ini nanti di dalam bahasa perjanjian baru akan kita kenal dengan istilah tabur tuai. Jadi gampangnya begini. Orang bikin saudara susah. Pilihannya cuma ada dua. Saudara mau balas orang itu dengan kesusahan yang sama atau susah lebih besar, atau saudara memberkati orang itu. Yang saudara pikirkan cuma satu. Saudara mau menuai apa? Jadi hukum yang disebut dengan keadilan dan hukum, perspektifnya kita sendiri. Kalau memang kita ingin tuai yang baik, maka biarkan orang mau buat apapun sama saudara, hiraukan. Saudara balas dengan kebaikan, karena yang penting bagimu adalah engkau akan menuai kebaikan. Setuju? Kalau belajar itu saudara lulus, maka satu langkah kaki saudara sudah di sorga. Kan tadi kan sudah ditegakkan tahtanya di sorga. Kan itu nanti yang membuat kita akan mendapatkan warisan dari Allah sendiri sebagai Bapa kita. Ini bukan perkara yang mudah loh saudara. Kadang hati ini pengen ngebalas setimpal paling tidak dengan apa yang orang buat sama kita. Maka gak usah saudara berat hati. Keenakan dia dong. Dia bikin jahat sama saya baik-baikin. Gak usah mikir itu.
Supaya saudara jangan bertempur di batinmu sendiri. Yang saudara pikirkan adalah dia jahitin saudara. Saudara mikirin, saya mau menuai apa dari Tuhan ya? Tuai yang baik atau tuai yang jahat? Tuai yang baik kan? Maka berbuat baiklah kepada musuhmu. Selesai itu. Tapi jangan saudara pikir ini mudah. Saya ngomongnya gampang. Belum tentu saudara melakukannya dengan gampang. Karena ada perasaan rela tak rela. Gak rela dong. Apalagi firman Tuhan berkata, nanti dalam perjanjian baru, keadilan hukum ini diperluas lagi. Kasihilah musuhmu, berdoalah baginya. Ya, berdoa lagi bagi musuh. Aduh, Tuhan, kayak gak ada ayat lain yang lebih enak di kuping. Gitu. Tapi saudara mau bertahan dengan sikap itu? Musuh kok didoain? Saudara doain dia gak dengar. Kecuali Alkitab bilang datangi rumahnya lang tumpang tangan. Nah itu lain cerita. Kan gak ada ayat itu. Saudara doain dia dengar gak? Enggak. Jadi gak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan tetap saudara. Dia buat jahat sama saudara, tetap gak berubah, biarin aja. Dia akan menuai kejahatan juga. Tapi saudara berdoa buat dia gak perlu dengar, saudara akan menuai yang baik. Ayo, mau pilih yang mana? Gampang apa gampang? Udah saya kasih pilihan gampang apa gampang masih susah juga kan? Gitu. Saudara memang mau cari susah. Kita bawa simpel ini saudara. Kadang memang di kehidupan sehari-hari pilihan ini bisa menjebak kita. Karena gak rela. Makanya saya pikirkan, saya bilang tadi jangan mikirin rela gak relanya. Saudara pikirin, saudara mau tuai apa? Tuai kebaikan atau tuai hal yang tidak baik. Kalau saudara mau tuai kebaikan, maka semua yang saudara dapat dari orang lain, jangan dipikirin. Pikirkanlah tuaian saudara sendiri. Orang mau membusukkan namamu, orang mau jelekkan namamu, berkati saja dia. Nanti dia akan dapat tuaiannya, tuaian keburukan, tapi kita akan dapat tuaian kebaikan. Selesai. Apa susahnya? Saudara. Berani atau tidaknya, saudara yang putuskan dari detik ini. Karena itu akan mempengaruhi nanti pekerjaan imanmu ke depan. Ya, supaya imanmu nilainya makin lama makin tinggi. Satu kali saja saudara dari pekerjaan iman saudara, imanmu sudah naik tinggi nilainya. 2 pekerjaanmu 10 kali lipat nilainya. 3 pekerjaan menjadi 100 kali lipat. Terus akan berkali lipat setiap pekerjaan dari iman saudara ditambahkan. Imannya gak perlu ditambah. Memang iman gak bisa ditambah. Yesus pernah ditodong sama murid-murid. Tuhan tambahkan iman kami. Mungkin murid-murid pikir iman mereka itu masih perlu ditambah. Tahu gak Yesus bilang apa? Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, cukup ucapkan kepada gunung ini, pindah kau ke laut. Pindah itu. Berarti iman perlu ditambah gak? Wah, perlu. Iman tuh cukup percaya kepada Tuhan. Yang ditambah itu adalah pekerjaan imannya. Nolnya ditambah. Silahkan. Tapi iman saudara punya dulu. Karena iman gak bisa ditambah saudara. Iman itu kan kata sifat, bukan kata kerja. Yang kata kerja adalah pekerjaan iman. Makanya harus mikir nih dengan benar. Iman itu hanya pernyataan. Tuhan saya percaya, Tuhan saya berserah. Nggak bisa ditambah itu. Hanya mempertahankan pengabdian diri saudara. Hanya mempertahankan pengiringan saudara kepada Tuhan. Hanya mempertahankan kesetiaan. Itu sudah nilai imanmu begitu-begitu aja. Satu tetap satu aja dia. Tapi nilai akan terus bertambah seiring dengan menambahkan pekerjaan imanmu. Atau lebih tepatnya menambahkan perbuatan baik dari iman saudara. Percayalah saudara, iman gak perlu ditambah. Karena murid-murid pernah minta Yesus gak jawab. Kalau Yesus jawab,
Pasti Yesus akan tumpang tangan. Nih saya transfer nih, tumpang tangan, iman nambah. Gitu. Kayak ngisi baterai yang di charge begitu. Makanya sekarang banyak gereja-gereja minta begitu, penumpangan tangan untuk nambah iman. Saya pikir-pikir emang iman ini baterai ya. Gitu, di cas penuh, gitu, ntar turun lagi. Ya kesian dong. Berarti pekerjaan Yesus juga pasang surut dong namanya. Kan iman itu karena pekerjaan Tuhan. Cukup hanya dengan saudara berkata, ya saya mengabdi, saya setia, saya dengar-dengaran. Segitulah nilai iman saudara. Pekerjaanmu yang ditambah. Satu pekerjaan. Apa itu tadi? Tuailah, lakukanlah kebenaran, kebaikan untuk tuaian. Kebenaran dan kebaikan juga. Gampang ya. Jadi orang ngomongin saudara hari ini, besok saudara kasih dia bubur misalkan gitu. Saudara dijelek-jelekin, anterin kopi. Ya. Besoknya lagi dijelek-jelekin, anterin tuh cukyo. Baik dia lama-lama saudara. Lama-lama malu dia, ya ampun. Kan Alkitab juga bilang, setiap kejahatan engkau balas dengan kebaikan, maka itu akan menempatkan bara di atas kepala orang itu. Saya pernah ketemu dengan orang yang buat nama saya jelek. Wah itu udah makanan hari-hari. Ketemu dia, saya ajak dia ngopi. Saudara tahu ketika saya ajak dia ngopi, bingung dia. Mau minum kayak kikuk. Berarti memang ada salahnya kayak orang ini. Tapi biasanya mau nambah kopinya, ayo minum. Tenang ya, saya yang bayar. Oh nggak usah bro. Saya kalau punya musuh saudara, saya ajak ngopi. Dia mau tetap jadi musuh saya, nggak apa-apa. Yang penting saya tabur kebaikan. Saya percaya setiap kali saya ajak ngopi musuh saya, maka Tuhan nanti akan berikan saya tuayan, duduk semeja sehidangan dengan Tuhan, dengan menerima perjamuan Tuhan di sorga. Kan ada ayatnya. Cuman itu aja saya pikirin. Ngapain susah amat saudara. Supaya kalau saya ketemu dia dimanapun, biarin dia yang malu sama saya. Jangan kita yang kemudian jadi susah. Ketemu dia sembunyi. Lihat dia, wah ada dia tuh, ada dia. Saudara pergi, hidupmu jadi menderita kalau begitu. Nanti tiba-tiba saudara tidur, mukanya datang sama saudara. Tengking dalam nama Yesus, enggak juga bergerak di situ. Makanya kalau saudara tabur kebaikan, lama-lama dia yang didatengin muka saudara nanti. Ingat terus, aduh orang ini udah berbuat baik, malu sendiri. Nanti dia datang sama saudara minta maaf. Nanti dia datang kepada saudara, bukan lagi jadi musuh, tapi jadi teman. Itu tandanya saudara sudah melakukan pekerjaan iman. Itu baru satu. Yang kedua, terakhir, cuma dua aja. Cuma dua. Ke ayat 7 sekarang. Ayat 7. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ayat 7 sampai ayat 9. Ini yang kedua. Masih di Mazmur 103. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya mendendam. Oh, jadi Allah itu bisa mendendam ya. Ya. Mendendam di sini jangan saudara samakan seolah sedang menumpuk kemarahan. Tapi mendendam itu dengan kaitan yang tadi, karena dia menahan murka. Maka itu seolah menjadi bara yang menyusahkan dirinya sendiri. Tapi Allah pilih itu, Allah tahan itu. Supaya kita nggak cepat dihukum, tapi kita diberi waktu untuk bertobat, untuk berubah, untuk dipulihkan, untuk sempurna. Makanya pernah saya katakan sama saudara, kalau Adam dan Hawa tempo dulu berbuat dosa langsung dihukum hari itu, nggak akan nongol muka-muka saudara nih hari ini. Nggak ada saudara. Kenapa? Adam dan Hawa sudah binasa beberapa waktu yang lalu, tapi Allah biarkan hidup.
930 tahun menjalani riwayatnya. Dan ternyata dia dapat juga keturunan orang-orang benar loh dari situ. Dari Adam dan Hawa kita kenal yang namanya Henokh, kita kenal yang namanya Nuh. Coba itu. Kalau Allah tidak bersabar dan langsung membinasakan mereka tepat ketika mereka berbuat dosa, kita nggak akan pernah dapat cerita tokoh tentang Henokh, tentang Nuh, dan semuanya. Tapi karena Allah memendamnya. Jadi dendam ini jangan saudara samakan seolah dendam itu hal yang tidak baik. Tapi karena amarah ditahan, itu seperti satu penderitaan batin buat Allah sendiri. Tapi Allah mau melakukannya supaya dengan itu kita tahu Allah itu bersabar. Jadi kalau Allah bersabar, penuh kasih sayang, dan saudara sabar juga menahan penderitaan hidup saudara, pergumulan saudara, percayalah saudara. Ayat 7 apa? Tuhan akan melepaskan perbuatan-perbuatan besarnya. Mujizat itu ada sampai hari ini tapi perlu sabar. Ingat ya, ini saya ajarkan di mimbar ini, mungkin suara ini nggak ada di mimbar-mimbar lain. Gereja lain seringkali bilang, klaim kuasa Tuhan hari ini, minta dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, mujizat datang. Please deh saudaranya, itu ada harganya. Allah lihat dong ketekunan kita. Masa minta sekali langsung dapat? Undian berhadiah kali. Gitu. Kesian yang lain yang gak dapat undiannya. Saudara mau minta mujizat, Allah kasih, tapi ketekunanmu Allah lihat. Itu maksudnya, sabar. Ada penderitaan, sabar. Berdoa panjang, sabar. Kebaktian belum selesai, sabar. Makan masih dibungkus, sabar. Orang lain ngomongin saudara, sabar. Orang sabar itu subur. Giliran subur saudara ingat nih. Sabar. Kalau kesabaran saudara-saudara jaga, waktu Tuhan yang akan menentukan nanti saudara. Kapan dia akan melepaskan mujizat? Persis ketika saudara butuh. Saya percaya perbuatan ajaib Tuhan masih bisa kita lihat dan kita alami. Tapi harganya juga harus saudara berani bayar. Jangan sakit berat baru datang sama Tuhan. Tuhan minta sembuh dong. Besok gak sembuh saudara ngomel. Emang siapa kita? Kayak kita yang punya kunci sorga aja saudara. Ngomel hari ini besok masuk sorga. Gitu. Makanya ikut Tuhan itu perlu yang namanya konsistensi. Lakukan sekali untuk seterusnya. Berani melakukan sekali untuk kemudian dipelihara, kemudian dibiasakan. Makanya kenapa perlu kita latih untuk berdoa. Loh, berdoa itu melatih kesabaran saudara. Sabar paling tidak untuk menikmati hadirat Tuhan sebebas yang saudara mau. Kan begitu. Ada satu anak Tuhan berdoa. Mungkin udah rasa bosan ya. Begitu berdoa, jam dinding di belakang. Haleluya. Ini mendingan amin aja deh saudara ya. Lalu pulang ngopi gitu. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah saudara karena tertawa ya. Asal jangan tertawa karena berasa gitu loh ya. Itu ngelatih saudara sabar itu. Udah nikmati aja. Kalau memang gak bisa ya sudahlah, break dulu aja. Tuhan, saya ini kan lemah, debu. Tuhan maklumi saudara. Tapi yang penting jangan saudara permainkan permaklumannya Tuhan. Mentang-mentang saudara bilang Tuhan saya ini debu. Lalu saudara kemudian hidup semaunya. Ya Tuhan tiup nanti. Melayang kita kalau Tuhan tiup. Cuman perlu dua hal saudaranya. Satu apa? Tegakkan keadilan Tuhan, yaitu tabur tuai. Saudara dibuat tidak menyenangkan sama orang, tapi demi tuaian yang baik, balas saja kebaikan dengan orang lain. Enggak perlu lagi hitung untung ruginya apa buat saya.
Untungnya adalah saudara balas kebaikan, tuaianmu baik. Udah gitu aja. Yang kedua, sabar. Dalam kesabaranmu Allah akan lihat yang disebut dengan ketekunan saudara. Kesetiaan saudara. Baru Allah lepaskan mujizat. Jadi kalau ditanya, saya banyak orang tanya, percaya nggak Pak Pendeta masih ada mujizat? Percaya, tapi nggak bisa instan. Bahasa saya. Mujizat kita terima nggak bisa instan, nggak bisa hari ini minta besok dapat, nggak bisa begitu. Ada mungkin perlu mujizat itu bertahun-tahun. Inspirasi saya itu cuma Swatli loh saudara, kalau saudara mau tahu. Inspirasi saya soal kesabaran itu hanya Swatli. Saudara tahu kan ceritanya Swatli? 20 tahun berdoa untuk 25 tahun nih. 25 tahun berdoa untuk ayahnya, bapaknya terima Tuhan. 25 tahun panjang apa pendek? Itu kalau punya anak 25 tahun saudara, 25 tahun kemudian udah punya cucu saudara. Dapat enggak? Dapat. Tapi 25 tahun. Mujizat enggak itu? Bapaknya bisa terima Tuhan. Mujizat buat saya. Karena Alkitab sendiri berkata keselamatan itu adalah mujizat terbesar. Tapi untuk dapat mujizat itu harganya 25 tahun loh dia bayar saudara. Lalu siapa kita kalau kemudian kita inginkan mujizat tapi cuman seperti main undian berhadiah. Kocok hari ini besok keluar. Gak boleh. Ikut Tuhan cuma perlu 2 hal ini. Tabur kebaikan, tabur kesetiaan. Tabur kebaikan, tabur konsistensi saudara. Tabur ketekunan saudara. Tabur kebaikan, saudara tuai kebaikan. Tabur kesetiaan, saudara akan tuai kesaksian karena mujizat. Amin. Barulah saudara tahu, oh ya Tuhan memang sayang sama kita. Tuhan memang sayang sama kita anak-anaknya. Tapi kita juga sudah memberi bagian yang sama. Apa itu? Sayang sama Tuhan. Di mana sayangnya? Ya karena kita masih mau memberkati orang yang menyakiti kita. Dan kita masih mau bertekun walau mungkin yang kita pengen belum dapat. Alkitab berkata apa? Cari maka engkau akan mendapat, ketok maka engkau akan dibukakan. Tapi itu bisa hitungan 1 detik atau bisa hitungan 1 hari. Saudara maunya langsung dibuka. Padahal ayatnya gak bilang begitu. Ketuk maka dibuka. Siapa tahu saudara begini bukanya besok. Saudara mau marah? Udah pulang. Ya begitu saudara pulang ada yang buka pintu rumahnya. Selesai itu sudah. Itu pernah itu di rumah kita itu. Ada orang nganter barang. Udah teriakin. Kita semua lagi di dalam gak dengar. Saya juga lagi di kamar mandi itu. Mungkin. Gak sabar dia. Pulang dia. Begitu pulang saya keluar. Ya sudah. Hilanglah dia. Hilanglah semua tipsnya pengantarannya. Kenapa? Ya karena gak nyampe ke alamat. Kan begitu. Alkitab bilang ketuk. Tapi jangan saudara paksa, saudara ketuk 1 kali langsung orang buka. Ketuk pintu hati Tuhan. Hari ini Tuhan belum buka misalkan, Tuhan diemin. Ketuklah. Berapa lama tunggu dibuka? Terserah Tuhan. Tapi tugas saudara adalah ketuk pintu, nanti pasti dibuka. Cari, nanti pasti ketemu. Ada orang nyari 1 detik ketemu. Itu bukan nyari. Itu namanya kebetulan dapat. Nyari itu lama saudara. Kalau mau cepat nyarinya, jangan pakai mata, pakai mulut. Ngomel, tolong dong bantu cariin. Nah itu cepet tuh. Gitu. Cepat marah gitu ya. Cepat apa lagi? Cepat kacau. Jadi dalam Alkitab itu sebenarnya diatur ketertiban. Hanya kita yang maksain. Cari, pasti kau dapat. Itu ada waktu. Ketuk, engkau akan dibukakan. Itu ada waktu. Minta akan diberi. Itu ada waktu.
Waktu itu butuh kesabaran. Saudara sabar? Kalau nggak sabar saya tambahin lagi ayat khotbahnya, gitu kan. Sambil saudara lihat-lihat jam, gitu kan. Dua hal itu saudara ya. Tabur kebaikan supaya saudara tuai kebaikan. Taburlah kesabaran dan kesetiaan supaya saudara tuai mujizat. Itu tandanya saudara sayang Tuhanmu. Karena Tuhan sudah sayangi kita dan berikan sorga. Berikan sajalah saudara hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan sorga itu buat kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian saudara. Yesus kau, pujian. Ya, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi dari atas, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
saudara sadari, dunia, tetangga, orang lain, bahkan rekan seiman kadang-kadang bisa menjauhkan saudara dari Tuhan. Dengan cara memberikan kepahitan hati, dengan cara membuat saudara tersinggung, dengan cara membuat saudara marah. Bisa saudara. Tapi kalau saudara ingat bahwa Tuhan menerapkan keadilan dan hukum, tidak perlu pusing apa yang orang buat sama kita. Tapi yang penting saudara mau, engkau ingin mendapatkan tuaian yang baik, yang layak, maka silakan saudara berhitung dengan hal itu. Saudara mau dapat tuaian yang baik, lakukan kebaikan. Saudara mau dapat tuaian kebenaran, lakukan kebenaran. Hal orang melakukan apapun dengan saudara, saudara hanya cukup melakukan kebaikan dan kebenaran, karena saudara sedang mengejar tuaian. Dengan begitulah saudara akan dilihat oleh Tuhan, mengasihinya, dan mau untuk menjalani hidup dengan ketat, melakukan kehendak Tuhan. Memang gak gampang saudara, tapi harus diperjuangkan. Allah maklum kita ini daging, Allah maklum kita debu, tapi jangan permainkan permakluman Allah ini. Allah maklum kita lemah, itu tandanya Allah kasih waktu kita belajar, Allah kasih waktu kita dewasa, Allah kasih waktu kita sempurna. Pakai waktu itu supaya engkau layak menerima tuaianku, karena engkau melakukan kebenaran. Haleluya. Ya lama-lama. Ya lama-lama. Haleluya. 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 Ya lama-lama. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin memulai hal yang baru dari hari ini. Orang buat apapun terhadap hidup saya terima. Yang penting saya ingin tuaian yang baik. Maka saya akan melakukan hal yang benar dan hal yang baik. Jangan melakukan kehendak Tuhan atas dasar kerelaan saudara, hitung-hitungan. Tapi lakukanlah untuk sorga. Lakukanlah untuk kebenaran, untuk warisan yang tidak akan ada habisnya. Lakukan, maka saudara akan mendapatkannya. Haleluya. Yang menabur kebenaran akan tuai kebenaran. Yang menabur kesetiaan akan menuai mujizat dalam hidupnya. Itulah firman Tuhan hari ini kita dengar. Tabur kebenaran, saudara tuai kebenaran. Tabur kesetiaan dan ketekunan, saudara tuai mujizat. Haleluya. Ya lama-lemas. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu setelah berkaca dari firman Tuhan ini, dari kesaksian-kesaksian Daud di dalam Mazmurnya. Kami pahami bahwa Allah mengasihi kami seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Tapi kami sering lupa bahwa dituntut juga kasih sayang kami sebagai anak itu kepada Bapa kami. Dan kami harus buktikan sayang kami kepadamu hanya dengan dua hal. Mau melakukan kehendak Tuhan, kebenaran. Walaupun orang lain berbuat jahat kepada kami, kami tetap balas dengan kebaikan. Dan yang kedua, kami ingin menjalani kehidupan iman kami dengan kesetiaan dan ketekunan. Supaya Allah percayakan mujizat. Allah berikan tuayan-tuayan yang layak. Sebelum kami nantinya akan mewarisi sorga. Karena sorga sudah Engkau afirmasi, sudah Engkau tegakkan untuk menjadi milik kami. Tapi Engkau belum berikan, karena Engkau sedang menguji pengiringan kami kepadamu. Maka hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini teruji, terasah. Iman kami kepada Tuhan, pengiringan kami kepada Tuhan teruji, terasah. Karena kami gemar berbuat kebenaran walau orang lain tidak berbuat hal yang sama kepada kami. Kami tetap tekun, kami tetap bersahati, kami setia, kami tetap mencari, kami tetap mengetuk pintu hati Tuhan. Walau mungkin bukan hari ini kami dapat, mungkin belum tahun ini kami dapat, tapi kami tetap ingin menggapai hadirat Tuhan. Kami ingin hidup kami teruji sebagai anak yang mengasihi Bapaknya. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami semua sedang belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sedang belajar berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kata selesai untuk menyenangkan hati Tuhan. Seumur hidup harus kami berikan. Maka tolong kami di dalam kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia, sebagai daging debu semata, kiranya kami tetap memberikan cara hidup yang baik, cara hidup yang Allah sukai, cara hidup yang memberkati banyak orang. Berkatilah jemaat-Mu di dalam keseharian mereka, pagar hidup mereka hari ke hari ya Tuhan. Hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, buatlah berhasil. Lebih dari sekedar cukup untuk kebutuhan, Tuhan sediakan bagi mereka. Berkatilah seisi rumah mereka, berkati anak cucu mereka, berkati Tuhan. Berkati supaya mereka juga bisa memberkati orang lain tentunya. Pagari hidup kami pulang sebentar berpisah satu sama lain, jagai, halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami tiba di rumah kami dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Berkati pemberian-pemberian umat-Mu, korban-korban mereka, persembahan-persembahan mereka, persepuluhan-persepuluhan mereka. Karena mereka memberikannya, karena mereka mentaati firman-Mu, maka Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir karena hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Tuhan tilik mereka. Perlu ditolong Tuhan tolong. Perlu disembuhkan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang perlu dihiburkan Tuhan hiburkan.
Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap ibadah-ibadah sepanjang minggu ini yang kami lakukan. Supaya dengan ibadah-ibadah itu, baik wadah-wadah maupun doa, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Karena untuk itulah kami berbakti. Untuk bertemu Tuhanlah kami beribadah. Maka kami ingin pastikan setiap ibadah kami ada Tuhan hadir di dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata,